Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa UT semester 7. Nama saya Sinta Nadabella dengan NIM 859537672. Dan saya Monika Octavia dengan NIM 859542904. Dan saya Putri Amelia dengan NIM 859541482. Kami akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD SPGK 4107 dengan dosen pembimbing Bapak Romi Dasmara MPD. Laporan yang kedua yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, kami akan mengamati pertumbuhan pada kacang hijau. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, ada kacang hijau dan kapas. Lalu ada penggaris dan juga air. Kemudian ada buku, kap, sendok untuk menanam pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama, kami merendam kacang hijau di air selama 30 menit. Lalu kapas dan kap, kapas kita bahasai dengan air atau kita kasih air secukupnya saja atau sampai basah kapasnya. Kapasnya bisa 2 lembar atau 3 lembar kita masukkan untuk alas kacang hijaunya. Selanjutnya, kami akan memasukkan kacang hijau ke dalam kapas secukupnya atau sesuai yang kami butuhkan. Setelah itu, kami simpan di tempat suhu dan sinar matahari yang cukup. Dan tidak lupa, kami beri air secukupnya setiap hari. Kita tunggu sampai beberapa hari, lalu kita amati pertumbuhan, dan perkembangbiakan tumbuhan kacang hijau. Dan kita tunggu hasil hari-hari berikutnya. Setelah kita amati dari hari ke hari, dan ini hari yang ke-10, pertumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan kacang hijau. Jadi 35 ataupun 40 cm. Dan ini punya saya, Monika Octavia. Saya ukur dulu ya. Kita ambil yang paling tinggi. Dan ini punya teman saya. Saya Putri Amelia. Saya ambil yang paling tinggi sekian pengamatan pertumbuhan kacang hijau dari kami. Selanjutnya kita akan melanjutkan praktik yang kedua, yaitu mengamati dan menjelaskan struktur bunga sepatu. Berikut alat dan bahannya. Ada Pinset dan ada Cutter, kemudian ada buku. Mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga sepatu. Itu yang pertama ada tangkai bunga yang panjang dan berwarna hijau, dan yang kedua ada kelopak bunga di sini. Kelopak bunga, dan yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu biasanya berwarna merah muda dan ada 5 mahkota bunga.
Dan fungsi dari mahkota bunga itu untuk menarik perhatian para serangga. Selanjutnya ada tangkai putik dan ada putik yang letaknya ada di atas, yaitu alat kelamin betina pada bunga. Biasanya jumlahnya ada 5 teman-teman, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang paling atas ini, bentar. Yang paling atas ini teman-teman, kurang dekat. Yang paling atas ini adalah kepala putik. Nah, dan yang selanjutnya ada benang sari yang warna kuning nih teman-teman. Benang sari, yaitu alat kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya, kita mencoba untuk membuka bagian dalam atau mengamati bagian dalam bunga sepatu. Kita buka bagian dalam. Bagian dalam itu ada bakal biji. Bentar. Bakal biji atau alat reproduksi ovarium yang berbentuk oval, tabung atau oval seperti ini. Dicopot. Oke, yang tadi berbentuk oval seperti ini. Ini adalah ovarium, yaitu alat reproduksi yang berbentuk oval yang menjadi bakal biji bunga sepatu. Seperti ini. Ini oval atau alat reproduksi ini menghubungkan antara ada hubungan ke atas ini dengan putik. Jadi berhubungan dengan oval ke putik sebagai tempat bakal biji. Kayak ini ya, untuk bakal biji atau ovarium, alat reproduksi yang menghubungkan dengan putik yang paling atas. Jadi ada batang putik ke atas ke arah putik dari ovarium. Oke. Sekian penelitian dari kami, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekian penelitian dari kami, pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.